Salam dalam damai Kristus. Ibadah minggu ini berbeda dari yang biasanya, sebab kita tidak bertemu secara langsung. Hal ini terjadi berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Purwodadi untuk meniadakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dalam upaya mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Karena itu segala kegiatan di gereja akan ditiadakan sampai tanggal 29 Maret 2020 dan setelah itu akan ditinjau kembali dengan memperhatikan perkembangan situasi yang ada. Keputusan majelis ini didasarkan pada penghayatan akan panggilan gereja untuk melakukan kehendak Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Keputusan ini juga didasarkan himbauan pemerintah, surat Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, dan juga surat dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Sekalipun keadaan ini memaksa kita untuk berdiam diri di rumah, kita tetap dapat dipersatukan dalam Kristus untuk menyembah Dia. Sebab Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saat teduh bagi kita. Adakah kasih Tuhan di tengah segala keadaan saat ini? Dalam dunia yang berduka karena merebaknya wabah penyakit, bagaimana kita dapat menghayati kasih Tuhan? Lihatlah terang matahari yang menyinari kegelapan kita. Seperti itulah cara Tuhan mengasihimu. Lihatlah langit petang yang mulai kelam. Di tengah kegelapan yang mulai turun, ada angin sejuk yang berhembus. Begitulah cara Tuhan mengasihimu. Maka, nikmatilah hidup dalam segala terang dan gelapnya, dalam suka maupun susahnya, dalam sehat ataupun sakit. Sebab dalam segala keadaan kasih Tuhan tidak meninggalkanmu. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku.
Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus beserta kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Kami meyakini Tuhan bahwa sekalipun pada minggu hari ini kami tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja kami, sekalipun kami tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kami, tetapi kami dipersatukan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan di tengah-tengah situasi yang saat ini menjadi pergumulan kami, di tengah-tengah wabah penyakit, kami sungguh mau berpegang pada keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan kehidupan kami. Tuhan yang beserta dengan kami. Oleh karena itu pada saat ini, biarlah kami boleh kembali masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan. Firman yang kami percaya akan menolong kami, yang akan menguatkan langkah-langkah kehidupan kami. Berkata-katalah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya,
Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan cara pandang akan menghasilkan perbedaan pemahaman. Mungkin Anda pernah melihat gambar ini. Ada dua orang yang berdiri di dua ujung yang berbeda. Mereka berdiri berseberangan. Mereka melihat dengan cara yang berbeda. Maka berbeda pula pemahaman mereka. Yang seorang bersikukuh bahwa benda yang dilihatnya bersama dengan temannya menunjukkan angka 6. Sedang seorang temannya yang lain yang berdiri di ujung yang lain mengatakan itu angka 9. Saat ini kita mungkin juga ada dalam situasi yang demikian. Berbeda cara pandang dan pemahaman mengenai gereja yang meniadakan ibadah pada hari minggunya. Ada sikap setuju dan tidak setuju terhadap peniadaan ibadah minggu di gereja. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menyertai. Bukankah ibadah minggu adalah sesuatu yang prinsip dan tidak bisa ditinggalkan? Itu adalah hari di mana umat Tuhan merayakan kebangkitan Kristus. Lah kok ditiadakan? Apakah gereja sudah mulai kehilangan imannya? Perikop yang kita baca hari ini juga menampilkan perbedaan cara pandang. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, mereka melihat seorang yang buta sejak lahir. Yesus dan para murid melihat hal yang sama. Seorang buta, namun mereka memiliki tanggapan yang berbeda. Tanggapan para murid. Mereka bertanya, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Orang-orang Yahudi berpendapat bahwa penyakit dan penderitaan seseorang disebabkan oleh dosa orang itu atau orang tuanya. Saya rasa pendapat atau pola pikir yang demikian masih ada di dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan juga dalam situasi merebaknya COVID-19. Mereka yang terkena penyakit ini dikatakan mereka berdosa. Namun, cara pandang Yesus berbeda dengan cara pandang para murid. Tanggapan Yesus tidak mempersoalkan dosa orang itu ataupun dosa orang tuanya. Saya yakin bukan karena orang tua dan orang yang buta itu tidak berdosa. Mereka berdosa seperti kebanyakan kita. Namun Yesus tidak ingin mempersoalkan hal itu saat itu. Sebab kasih Yesus jauh lebih besar. Sehingga ia berfokus pada keinginan untuk menyembuhkan orang yang buta. Selanjutnya kata Yesus, ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana orang tidak bisa lagi bekerja. Apakah yang dimaksud pekerjaan Bapa yang harus kita kerjakan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita mengaku percaya pada Yesus, maka kita diajak untuk memiliki kasih seperti Yesus. Cara pandang yang tidak terbelenggu pada mencari dosa, melainkan kasih yang berupaya untuk mengupayakan sesuatu. Seperti kasih Yesus yang tergerak untuk memulihkan si buta. Bahkan kasih Yesus kita tahu lebih besar daripada itu,
yaitu Yesus bersedia melepaskan hidupnya demi memberi kehidupan bagi manusia. Nah, untuk melakukan pekerjaan itu Yesus mengajak kita dan menyertai kita. Karena itu di awal ayat 4 dikatakan subjeknya adalah kita. Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Bukan Yesus sendiri, tapi kita juga diajak dan disertai. Kita sekarang hidup di dunia yang cepat dan informasi yang begitu melimpah. Karena begitu banyak informasi yang bisa kita dengar atau kita dapatkan, maka kita terbiasa mengabaikan hal-hal yang tidak membangkitkan minat dan juga yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan kita. Terhadap hal-hal seperti itu, kalau informasi itu mampir di HP kita, gadget kita, dalam grup-grup WhatsApp kita, biasanya tidak kita baca. Kenapa? Karena kita nggak minat. Kita merasa itu tidak ada kaitannya dengan hidup saya, lalu kita lewati saja. Tapi lucunya ibu bapak, saudara-saudari, kadang-kadang kita suka marah dan merasa heran melihat orang-orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang kita anggap penting dan mendasar. Hal ini saya rasa disebabkan karena minat orang berlainan. Maka berlainan pula tanggapan dan keprihatinannya. Namun, kehadiran dan tanggapan kita pada keadaan nyata yang menyangkut kehidupan bersama dengan orang banyak akan menunjukkan siapa kita, bagaimana kita, apa yang menjadi prioritas hidup kita, serta apakah kita memiliki kepekaan atau tidak. Situasi saat ini bukanlah situasi yang dapat disepelekan. Situasi saat ini juga bukan situasi yang akan selesai jika kita menanggapinya dengan ketakutan dan kepanikan. Sama seperti Yesus yang tidak mempersoalkan dosa dan mengutamakan kasih. Kasih ini yang semestinya mewarnai sikap hidup kita. Jika di dalam kasih-Nya Yesus tergerak untuk menyembuhkan yang sakit, itu berarti Allah pun menghendaki agar gereja berada pada sikap yang demikian. Hanya mungkin kita bertanya, dapatkah kita menyembuhkan penderita COVID-19? Tidak. Jika kita bukan tim medis kesehatan, itu bukan ranah kita. Yang dapat kita lakukan adalah mengupayakan keselamatan semua. Mengupayakan pemulihan ciptaan dalam arti yang lebih luas. Yaitu dengan cara turut menghambat penularan dan penyebaran COVID-19 dengan memilih tetap berada di rumah. Tidak bepergian. Tidak memakai waktu libur ini untuk berwisata dan nongkrong dengan teman-teman. Dengan sadar kita memilih untuk berkarya dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kita berupaya meminimalisir perjumpaan dengan orang banyak secara fisik. Dengan menjaga diri kita, kita juga menjaga sesama kita. Dalam keadaan yang demikian semestinya kita disadarkan betapa pentingnya memiliki pola hidup yang sehat, berolahraga, makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan lingkungan dan diri dengan rajin mencuci tangan dan sebagainya. Dalam situasi yang demikian kita pun masih dapat menyatakan kasih pada orang lain. Mereka yang hidupnya sangat terdampak dengan semakin banyaknya orang yang tidak keluar rumah. Orang-orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika orang-orang itu ternyata ada di dekat kita,
tetangga kita, kiranya kasih Tuhan dapat kita nyatakan dengan menolong mereka. Jangan berdiam diri, berbagilah. Bagilah makanan yang kita miliki, bagilah berkat yang kita miliki, untuk juga menjaga kelangsungan hidup orang lain. Situasi ini selama beberapa waktu mungkin akan terasa sangat tidak menyenangkan, sebab merubah ritme kehidupan kita. Ya, situasi yang berubah menuntut perubahan hidup, tapi tidak merubah kasih Tuhan pada setiap kita. Semoga kita dapat tetap tenang, tegar, memiliki kasih Tuhan untuk dibagikan. Amin. Mari kita akan bersama tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami menundukkan kepala kami, menyatukan hati kami sekalipun tempat kami berjauhan ada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya di waktu ini kuasa Tuhan mempersatukan kami di waktu syafaat. Pada saat ini kami ingin berdoa agar umat Tuhan diberi keselamatan, kami semua diberi hati yang tetap tenang, tetapi juga sikap yang penuh kewaspadaan. Wabah penyakit yang saat ini merebak adalah sesuatu yang baru. Dan sebagai sebuah bangsa yang besar, dengan jumlah rakyat yang begitu banyak, kami mengupayakan yang terbaik yang dapat kami kerjakan untuk melakukan kehendak Tuhan bagi keselamatan seluruh umat manusia dan mengupayakan pemulihan ciptaan Tuhan. Kami saat ini mengingat keluarga-keluarga yang harus mendampingi anggota keluarganya yang sakit, baik mereka yang secara positif dinyatakan tertular COVID-19, ataupun juga keluarga-keluarga yang harus mendampingi orang-orang terkasihnya yang sakit dengan berbagai macam penyakit. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan. Di saat-saat seperti ini, biarlah memang mereka dimampukan untuk hadir dan saling menopang. Tuhan berikan pemulihan bagi mereka yang sakit. Tuhan berikan iman yang teguh bagi keluarga yang harus mendampingi. Kami juga ingat orang-orang yang saat ini harus terpisah dari keluarganya, yang tidak bisa pulang ke rumah, ke tempat orang-orang yang terkasih karena penyebaran dari COVID-19. Biarlah ya Bapa, Engkau juga akan terus memelihara, sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang terkasih. Kami tahu bahwa waktu ini adalah waktu di mana kami dapat semakin memperkuat tali kasih kami, sekalipun kami tidak ada dalam keadaan yang berdekatan. Tuhan, kami mendoakan untuk tim medis yang harus menangani pasien, baik mereka yang terkena COVID-19 ataupun pasien-pasien dengan berbagai macam penyakit. Kiranya Tuhan juga akan menolong, berikan kesehatan, kekuatan kepada tim medis, agar mereka juga dimampukan untuk
memberikan pertolongan dan penanganan yang tepat. Pemerintah, kiranya Tuhan juga akan tolong agar mereka dapat mengambil langkah-langkah dan sikap yang bijak dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Kami berdoa juga untuk pemuka-pemuka agama, agar mereka dapat memberikan pengarahan yang sehat kepada umat. Bapa yang Maha Kasih, peliharalah kehidupan kami bersama, dan kami sadar bahwa situasi ini memberikan dampak bagi seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai tempat. Dan biarlah sebagai umat manusia yang dilimpahi oleh kasih Tuhan, kami dapat terus melihat cinta kasih Tuhan, dan kami dapat tetap terus tegar dan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Gelap tiba, malam sudah datang, banyak hal tak dapat ku pandang. Ku tak takut karena Dia dekat, Tuhan di sampingku. Ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagaku. Khawatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Ku sendiri menatap tak pasti, menanti apa akan terjadi. Andalanku, kau sobat sejati, jalan bersamaku. Ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagaku. Khawatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Yesus Raja atas segalanya, siang malam Dia menjagaku. Ku serahkan jiwaku padanya, Dialah khawatirku. Ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagaku. Khawatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut.
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopang engkau dalam kejatuhanmu. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal pikiranmu. Amin. Hosiana, 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 amin. Di